Misalkan Talita peminatannya LKKen gitu ya, Talita. Terus udah gitu ternyata MBKM-nya yang dipilih atau yang ada itu kebanyakan misalkan berhubungan dengan telekomunikasi, ya nggak masalah gitu ya, asalkan masih di bawah elektronya gitu ya, masih nyambung. Jangan misalkan Harry TTL gitu, peminatannya TTL. Terus tapi dia ngambilnya yang di BRI, BRI itu bagian customer service. Jangan gitu ya, jangan ambil yang jauh. Itu saya nggak yakin kalau itu akan dikonversi 20 SKS ya. Itu yang pertama. Jadi ambil peminatan. Oke, pasti kalian kan pasti cari yang pertama perusahaan yang bagus dong. Perusahaan yang keren dulu gitu kan. Pasti pengen perusahaan yang besar dulu gitu. Oke, silahkan cari sebanyak-banyaknya gitu kan. Terus dilihat, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat syaratnya apa. Apakah ada teknik elektronya? Ya pokoknya yang teknik-teknik kan. Oke, kalau misalkan yang kedua bisa dipenuhi, silahkan. Silahkan ambil perusahaan tersebut. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah di situ tertulis dengan jelas magang atau studi independen gitu ya. Terus udah gitu yang berkaitan dengan magang atau studi independen, apakah materinya bisa dikonversi 20 SKS. Di situ biasanya kelihatan ya, kelihatan dia itu akan dikonversi atau tidak ya. Coba sebentar saya buka. Contohnya ya, di dashboard. Tidak ada. Bentar ya, coba saya share screen. Sudah kelihatan? Nah, contohnya ini ya. Ini si Sakinah. Dia ikut yang semester lalu. Nah, ini ya. Ini langsung ditolak. Kenapa? Karena belum semester 5 pada saat itu. Ya, pada saat itu. Oke, terus dia ngambilnya apa nih? Ternyata dia ngambilnya PT Bank CIMB Niaga. Posisinya analis corporate banking. Ini udah otomatis ini pasti tidak bisa. Kenapa? Pasti biasanya yang diambil adalah walaupun memang teknik, tapi biasanya tekniknya yang teknik industri kayak gitu-gitu ya. Terus dia ambil lagi PT Huawei. Sebenarnya bisa, tapi dia karena kemarin daftarnya nih tahun 2021 kan, dia Sri Sakinah ini masih di semester 4, hanya langsung tidak lolos ya, not qualified for program. Jadi pastikan kalian sudah di semester 5 ya, pasti nanti boleh ikut MBKM. Contohnya ini lagi, ini kakak angkatan kalian kan ya, 2019 dia ambil yang PT Huawei. Nah, ini register, berarti sudah bisa mengikuti MBKM ya. Terus ini aja juga 2019 ya. Dia ambil magang PT Indonesia ya, not qualified, berarti ada sesuatu yang dia tidak masuk. Bisa saja dilihat dari IPK ya. Ada dari IPK ya dan sebagainya. Jadi enggak, sebenarnya untuk masuk ke MBKM ini gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah, tapi kalau kalian
pas gitu ya, ngambil programnya yang pas, pasti insya Allah lulus gitu ya. Coba saya lihat lagi, biasanya ada nih. Bentar ya, saya buka. Tidak ada saudara-saudara. Coba saya masuk lagi. Oh ini. Nah, ini kan biasanya yang ini apa namanya program yang sedang berjalan atau yang sedang dibuka. Nah, ini bisa kalian lihat kalau untuk magang itu sampai dari tanggal 10 sampai tanggal 6. Contoh ya, saya buka yang studi independen. Nah, kita mau ambil apa nih? Pasti kan gitu kan. Oke, kita ambil yang gampang biasanya adalah karena kita berhubungan dengan teknik, berarti kita carinya yang teknologi dong. Ya, ternyata di sini banyak nih. Ada guru digital, Century guru digital sekolahmu ya. Terus ini yang studi independen ya. Terus coba kita lihat lagi. Ruang guru bisa AI, ruang guru. Ini apa ini? Stekok. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu ya, misalkan kalian kurang paham sama ini perusahaan apa ya, boleh di search ya, boleh di googling ya, di googling Stekok ini apa nih gitu kan. Terus boleh dilihat portofolionya ya. Kalau orang guru kalian udah tahu ya. Coba kita lihat lagi, ini ada lagi nih Game Lab ya. Game Lab terus Nine ya. Terus coba kita cari yang kerenan dikit ya. Oke, bisa AI semua. Ini Hektif 8. Nah, coba kita lihat yang beda. Ya, kita lihat BUMN. Oh, tidak ada. BUMN belum dibuka. Yang jasa, anything sustainable. Oke. Lembaga ini, startup kampus. Oh, enggak ada. Metaverse. Kesehatan dan pelayanan. Oh, enggak ada. Oke. Kita buka yang teknologi aja ya. Kita buka yang Orbit nih. Contoh nih ya. Orbit nih ya. Udah tahu ya kalian Orbit itu seperti apa? Nah, di sini kalian bisa lihat 20 SKS, 5 bulan dan bersertifikat. Jadi nanti pasti apa namanya? Si MBKM ini pasti ada sertifikatnya. Kemudian 20 SKS berarti nanti kalian akan setara dengan 20 SKS ya. Selama misalkan sesuai dengan mata kuliahnya berarti nanti pasti akan dikonversi 20 SKS. Kemudian yang kedua dia apa namanya secara online ya, secara online berarti bisa dari mana saja ya, nggak harus dari rumah, dari kampus juga. Kalau misalnya ada perkuliahan offline kalian bisa mengikutinya ya, kerja dari rumah, kegiatan ini bisa diikuti dari mana aja. Terus kalian baca dulu ini tuh ngapain gitu ya. Kalau misalkan memang sesuai atau kalian memang pengen tahu atau kalian memang bisa, ya nggak apa-apa diteruskan gitu ya. Tapi kalau misalkan ini apa ya artificial intelligence, terus ini apa ya natural language processing. Kalau misalkan kalian tidak berkeinginan untuk belajar atau mempelajarinya, lebih baik kalian cari apa namanya format yang lain ya. Terus, nah ini nanti ini yang akan kalian pelajari selama mengikuti MBKM ya, selama mengikuti MBKM di Orbit yang untuk materi AI for Jobs. Ya kan di sini kan ada banyak ya, ada AI for Jobs sama AI Mastery Program ya. Oke, terus lihat juga tempatnya ada di mana. Oh ternyata tempatnya ada di Plaza Semanggi ya, jadi dia ada di Jakarta ya. Terus ini bisa kalian lihat profil lengkapnya ya. Oke, nah kemudian apa namanya? Ini adalah contoh kalau untuk yang studi independen. Kita coba cari yang ini ya, yang magang. Ini sampai tanggal 10 Juli juga ya. Kita lihat di coba BUMN ada nggak? Oh ternyata banyak nih.
Nah, buat teman-teman yang cari atau ingin mengikuti MBKM yang magang, dilihat apakah dia ada di Jakarta atau dia di luar Jakarta. Ya. Ya, jadi dia dan misalnya di mana? Di Denpasar, terus ini nih ingat ya, hati-hati di seluruh kantor cabang di Indonesia. Kalau misalkan kalian mau masuk apa namanya ininya dilihat nih tempatnya. Terus agreement dokumen spesialis ini untuk Jakarta Pusat. Ya, Jakarta Pusatnya oke, Bank BRI-nya juga oke, tapi ini tentang dokumen spesialis. Ya. Lebih baik tidak kalian tidak usah mengambil ya. Terus nah ini analisa data evaluasi penyaluran energi untuk anak-anak yang TTL mungkin bisa ambil, terutama ini kan PLN. Tapi lihat ada di Kota Manado atau Minahasa. Kalau kalian mau ke sana, monggo. Tapi kalau misalkan ternyata jauh apa namanya? Ya kalau bisa ya jangan diambil ya. Ini karena dilaksanakan secara 5 bulan. Jadi 5 bulan nanti kalian tidak bisa pulang ke Jakarta kalau misalkan memang orang Jakarta ya. Nah, ini ya, di sini ada kriteria pesertanya. S1 Teknik Elektro. Nah, ini. Minimal semester 6. Nah, ya minimal semester 6. Terus menguasai software etap, terus Office ya. Nah, ini ya, hati-hati ya. Harus dilihat ya kalau yang untuk magang. Oke, terus asisten learning design. Nah, kita buka nih. Oh, ternyata untuk industri ya. Jadi ini lebih ke marketing ya. Kita lihat lagi yang ini divisi perencanaan dan operasi. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan kalian jago ya, jago aplikasi atau apa namanya jago program, boleh nih, boleh ikut nih. Nggak maksudnya nggak harus ini ya, nggak harus dari anak informasi atau informatika gitu. Ini divisi SDM pasti nggak bisa. Divisi operasi, coba kita lihat. Oh, kesehatan masyarakat. Jadi apa namanya tetap harus dilihat ya. Kalau misalkan kalian mau magang, sebenarnya boleh-boleh aja sih, bisa-bisa aja kalau misalkan kalian mau magang. Ingat, 5 bulan. Kalau magang, bedanya ya 5 bulan dan biasanya offline. Ya, offline ya. Nah, di sini nanti ada ininya, kegiatannya, apain aja. Dapat sertifikat, terus harus mengikuti program kerja magang sampai selesai ya. Menaati tata tertib yang ada di perusahaan, terus mengikuti instruksi dari pembimbing magang, dan tidak menuntut untuk dijadikan karyawan di perusahaan setelah kerja magang. Ya. Kan kalian utamanya adalah mau berkuliah ya, untuk mencari ilmu di luar apa namanya di luar universitas. Jadi apa namanya kalian yang penting ambil ilmunya aja dulu ya, yang utama adalah itu. Ternyata kalau misalnya teman-teman dari 2020 ada yang orang Purwokerto, nih boleh nih. Asisten boleh misalkan saya misalkan orang Semarang, Bu. Nah, boleh nih. Kalian ikut daftar untuk magang di apa namanya di PLN di pembangkit ya. UIK TJB buat yang teman-teman dari nih kan ya jurusan D3 atau S1 Informatika atau S1 Elektro. Pria dan wanita terserah mau mengambil teknologi. Nah, ini kalau misalnya anak-anak TTL mau masuk, ambil aja nih. Cocok banget nih ya. Terus ini juga ada kalau mau yang dekat nih Jakarta Selatan dan Jakarta Utara asisten engineer ya. Oh, tetapi dia harus laki-laki ya. Terus ada lagi nggak nih? Ini bisa nih S1 Teknik Elektro harus kuat ya. Ini adalah asisten engineer listrik ya di Jakarta Selatan atau Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Nah, mudah-mudahan bisa masuk ya. Terus apa lagi? Ini banyak nih ya untuk PLN yang magang. Ya,
Bentar, ada lagi nggak? BRI ini lebih ke komunikasi, terus BRI. Nah, untuk BRI, kalau misalkan tentang yang data analis kayak gini-gini, ini masih bisa ya, masih bisa untuk diikutin. Coba kita buka ya. Ini ya, bisa berasal dari statistika atau matematika. Jadi kan kalian bisa ya, maksudnya punya kemampuan itu. Kalau misalkan mau, boleh. Terus, apa lagi nih? PT Inka. Oke, kebanyakan BRI, Mandiri ada juga nih ya. Tapi ini untuk yang FEB sepertinya ya. Oke, terus apa lagi ini? PLN kebanyakan. Oke, nah itu ya. Jadi sebagai tambahan untuk kalian mengikuti atau pedoman untuk mengambil program MBKM yang mana. Terus kalau misalkan memang saya nggak mau bergantung sama satu doang, silahkan. Tapi jangan berlebih juga. Misalkan ya cukuplah 5 program gitu ya, atau 5 perusahaan yang berbeda-beda tapi sesuai dengan elektronya. Terus kalau misalkan mau ngambil magang, mau ngambil MSIB gitu ya, studi independen silahkan. Ambil yang mana aja silahkan ya. Terus yang penting adalah itu tadi ya, harus dilihat dengan baik satu perusahaannya, dua sesuai dengan teknik elektronya, ketiga adalah 20 SKS atau tidak, karena takutnya tidak dikonversi sebanyak 20 SKS. Terus dilihat tempatnya di mana untuk yang magang ya, apakah dia tetap di Jakarta ataukah di luar Jakarta. Terus kalau yang untuk studi independen, apakah dilihat juga apakah dia online terus ya, full online, atau terkadang harus datang ke kantornya gitu ya. Itu harus jadi pertimbangan kalian. Itu kalau dari sisi MBKM-nya. Coba kita lihat Ahmad sudah masuk belum ya? Oke. Ahmad sudah masuk. Oke, silakan Pak Ahmad untuk tentang administrasi yang ada di di kampus ya, di Fakultas Teknik. Oke, makasih Bu Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, tadi ada kendala di jalan jadi agak telat saya. Oke, mungkin administrasi saya lihat sudah banyak yang ngurus ya. Jadi mungkin kita lebih banyak diskusi aja kalau ada kendala atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait MBKM ini. Mungkin kita open discussion aja. Ya, karena masih banyak yang chatting ke saya gitu. Oke Dimas, silakan Dimas. Oke, selamat pagi buat Bu Fajar dan Pak Ahmad. Ya, pagi Dimas. Di sini saya mau nanya nih Pak. Saya itu kan kalau tidak salah ini Pak dapat PDF itu 7 distribusi mata kuliah program studi teknik elektro ya Pak. Dapat tabelnya Pak. Untuk di tabel sendiri itu yang saya lihat ini magang dan lain sebagainya itu ada di semester 6 Pak. Jadi apakah masih bisa dilakukan di semester 6 atau tidak Pak? Terus untuk di semester 5 di sini ditawarkan untuk adanya mata kuliah di luar program studi, Pak. Apakah memang benar, Pak? Ya. Mungkin itu aja untuk pertanyaannya. Oke, makasih Dimas. Ya, oke. Jadi kalau untuk MBKM ya sebenarnya memang diplot di semester 6. Tapi hasil diskusi di prodi ya, daripada nanti numpuk di semester 6 dan belum tentu semuanya keterima gitu.
Jadi kalau nanti di semester 6 katakanlah sebagian besar daftar terus ada yang nggak diterima, kasihan mundur di semester 7. Jadi sengaja kita majukan, yang memang mau maju silakan, yang enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi intinya adalah untuk kemudahan dan ya sebenarnya supaya kalian juga lebih kemungkinan untuk dapatnya jadi lebih besar gitu dibanding kalau nanti baru daftar di semester 6. Nah, kalau tadi terkait dengan mata kuliah di luar program studi seperti yang sudah dilakukan di semester lalu, itu nanti biasanya kita prioritas pertama adalah mengajar yang dibuka oleh prodi sesama di Fakultas Teknik. Nah, mata kuliahnya apa? Nah, ini yang belum muncul mata kuliahnya karena kami mesti koordinasi dengan prodi lain. Jadi meskipun mengambil di luar prodi, tetap yang terkait disarankan tetap yang terkait dengan teknik elektro. Seingat saya semester lalu udah ada ya, udah ada 2 orang ya yang ambil mata kuliah di prodi lain. Raisa sama Anissa kalau nggak salah. Cuman masih ada kendala di nilai ini, cuma masalah di administrasinya aja. Nilainya udah ada tapi belum masuk ke KRS. Mungkin itu Dimas, ada yang belum jelas? Sama satu lagi Pak, kalau misalkan kita magang nih Pak di semester 5 nih Pak. Ya. Jikalau ada program ada program kuliah yang diharuskan mesti tatap muka Pak. Sementara kita dapat magangnya di luar Pak. Itu apakah tidak tidak menghabiskan apakah diperbolehkan Pak sama perusahaannya Pak untuk datang ke kampus atau seperti apa ya Pak? Ini kalau untuk magang, kalau magangnya offline memang tidak disarankan ngambil lebih dari 20. Ya, tidak disarankan. Kecuali nanti makanya lihat nanti mata kuliahnya gitu. Karena kan kita bisa aja ada kemungkinan ya, masih ada dosen dari luar. Nah, kalau dosennya dari luar kan ya kalian semua udah ada yang ngalamin ya, yang di TTL ada yang dosennya dari luar, di LKKN juga ada yang dosen dari luar. Ketika dosennya itu dari luar, itu dilakukannya secara online. Jadi nanti kita lihat sama-sama. Gitu Dimas. Oke Pak, untuk jawabannya sudah cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, sip. Silakan yang lain. Jika ada yang mau ditanyakan, jangan ragu-ragu. Daripada satu-satu nanya, kadang sayangnya ada yang kelewat gitu. Jadi, izin nanya Pak. Ya, Noval. Itu kan disiakat kan belum keluar ya Pak, nilai yang semester 4. Ya. Tapi terus juga SKS juga belum masuk kan yang di semester 4 ini. Ya. Nah itu tapi bisa Pak buat di semester 5 magangnya. Ini dimasukkan, anggap aja, ya, ditambah aja SKS yang diambil. Jadi kalau semester lalu sih kakak kelas kalian nggak ada masalah ya. Dimasukkan aja mata kuliah yang kan kita bicara jumlah SKS ya. Ya asumsi aja semua lulus dulu lah. Jadi ditambah aja ya Pak sama yang kita ambil di semester 4 ini. Ya, untuk nilainya atau IPK-nya itu belakangan. Belakangan nggak apa-apa. Oh, oke deh. Makasih ini, Pak. Pak, barusan ini sedang saya share screen mahasiswa yang sudah mendaftar di program MBKM ya. Ini adalah yang sudah mendaftar ya. Ini udah daftar Bu atau baru mau daftar Bu? Yang sudah daftar yang sudah sudah mengajukan surat rekomendasi. Oh, surat rekomendasi.
Soalnya di platformnya belum ada yang daftar soalnya. Iya, sebenarnya kami dosen bisa melihat ya kalian sudah daftar atau tidak, gitu kan. Terus sampai sejauh mana lamaran kalian itu diterima atau selanjutnya itu kita bisa lihat ya. Nah, maka dari itu supaya untuk memudahkan gitu ya, dan juga tidak terlalu banyak pendaftaran yang kalian ikuti, maka baiknya kalian benar-benar pilih yang benar-benar sesuai gitu ya. Jangan yang tadi saya bilang ya, jangan terlalu banyak yang diikutin. Nanti kalau misalnya keterima semua bingung mau ngambil yang mana gitu ya. Karena itu nanti juga akan jadi pertimbangan juga untuk menerima, takutnya ya. Wah, elektro UPN nih banyak banget, ada yang ikutan banyak nih. Terus ternyata nggak diambil semuanya kan ya, itu kan jadi takutnya akan memberikan kesan yang buruk ke depannya kayak gitu ya. Ini anak 2019 ada yang daftar lagi, Bu? Iya, ada Pak. Kebanyakan ada sih, Bagas, ini saya Mita, share ya. Rafid, Irga, Dika, Dani. Ini. Ya. Ambilnya mereka mungkin karena sudah nggak banyak mata kuliah ya semester depan, jadi mereka ambilnya kebanyakan yang magang. Oke, Dan ini kalau dilihat, SKS-nya kan lebih ya dari 100, jadi mereka lebih leluasa sebenarnya. ini ada beberapa masih SKS-nya belum dijumlah ya, Nova masih 68, Galih, Fatan, Nurul Anissa, terus apa lagi? Kalita, Noval, Heri, sama Hilham, terus juga Farhan. Pak, itu nanti isi ulang aja Pak Google Form-nya. Isi ulang aja lah. Kan Oh, mumpung belum ada di data secara detail juga. oh oke Pak. Tapi ini udah di print belum? Udah ya? Harusnya sudah sih Pak. Ya udah itu lagi aja karena nanti disangka ini baru 69 bisa ditolak oleh di sananya lagi. Terlalu kecil SKS-nya yang udah diambil. Ya, terus daftarnya juga jangan mepet-mepet ya. Kalau udah dapat suratnya, udah dapat rekomendasi, udah terima sama SPTJM-nya udah ada, langsung daftar aja. Dan juga daftarnya nggak usah banyak-banyak banget, tapi juga jangan cuma satu. Ya, daftarnya jangan cuma satu. Oke, mau ngelihat yang daftarnya paling banyak nih, saya kasih lihatnya. Bu, saya share screen sebentar, Bu. Ya, jangan juga kayak gini ya. Nih, sebentar. Tapi udah sebagian udah tahu sih. Muncul kan ya? Saya share screen ya. Muncul, Pak. Nah, nih contoh nih. Nggak apa-apa nih orangnya udah ngaku, udah cerita juga kan. Ini Bagas semester lalu. Ya, dia daftar di 130. Ya, nih Bagas. Ya. Sebenarnya nggak masalah sih. Cuman takutnya nanti akan jadi pertanyaan gitu loh. Sebenarnya mahasiswa ini maunya yang mana? Ntar dikiranya kan pelin-pelan kayak gitu-gitu ya. Jadi karena ini kelihatan semua gitu loh di semua platform ya, di semua yang bisa mengakses kampus Merdeka ini kelihatan gitu loh. Jadi lebih ke sana sih. Akhirnya tuh kan lebih banyak di reject tuh kan dibandingkan sama yang diterima atau yang diteruskan. Sayang banget gitu loh.
Yang dia terima nggak diambil satu, yang expired mana ada statusnya expired. Ini kan register Itu diterima, yang diambil. itu Kalau yang diambil. ya kalau yang Diterima diambil tak itu nih. Ini orbit diumumkan duluan, nah, terus nggak diambil. Nah, ini ada tandanya expired. Jadi si Bagas nggak daftar ulang. Jadi semua yang nanti kalian lakukan itu ada catatannya nih di sini. ya Jadi kita bisa tahu. ada track recordnya gitu ya Pak ya. Ya. Ini karena memang si Bagas dari awal ngincarnya Bangkit. Nah, cuman dia karena Bangkit memang diumuminnya belakangan, jadinya kayaknya iseng dia daftar yang lain. Cuman ternyata banyak juga dia ditolaknya. Ya karena kelihatan gitu. Ini mahasiswa kok milihnya banyak banget gitu. Terus juga nggak usah khawatir kalau IPK-nya mungkin nggak biasa aja ya, karena ada juga contoh yang IPK-nya hanya 3,13 tapi juga diterima. Cuman nggak usah disebut namanya ya Bu. Ya jadi selama kan kemarin pembicara kedua kan si Pak Mangyana kan cerita tentang gimana sih nge-branding diri kita ya ketika memberikan CV. Nah, ini dilakukan sama salah satu kakak kelas kalian gitu. Jadi secara IPK nggak ya tetap di atas 3, tapi maksudnya dibanding teman-teman yang lain mungkin masih banyak yang lebih tinggi. Nah di situ dia milihnya memang sesuai dengan apa yang kemampuan dia gitu. Jadi di CV-nya dia cerita dia bisa memiliki kemampuan tertentu dan dia daftarnya di yang memang mencari kemampuan tertentu itu gitu. Jadi dan ketika diterima juga memang banyak yang kaget gitu, banyak yang surprise, termasuk dia aja sendiri juga surprise. Jadi ini hanya sebagai contoh bahwa ketika kita ngambilnya di PTX dan kalau katakanlah mungkin IPK kita nggak tinggi-tinggi amat, nah itu ditonjolkan adalah kemampuan kita yang kira-kira sesuai dengan PTX. Oke, yang lain silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Bebas ya, nanya apa aja terkait BKM ini. Wanda, mau nanya Wanda? Sinyalnya bagus nggak nih Wanda? Maaf Pak, apa ya Pak? Apa? Nggak ada yang mau ditanya nggak? Kemarin kan sempat WA saya nggak? Wanda, putus lagi. Oke, yang lain silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, diklarifikasi atau perlu dibantu apa gitu. Izin nanya lagi Pak. Ya. Nanti mendekati tanggal 10 itu, tanggal 10 kan akhir registrasinya Pak. Itu nanti mendekati tanggal 10 itu bakal ada lagi nggak Pak yang dibuka Pak? Atau lebih banyak lagi nggak dibuka nanti? Nah, kalau pengalaman semester lalu nanti akan ada lagi. Cuman kan kita jadi gini, daftar aja yang sampai dengan tanggal 10 ini daftar, kan nggak langsung diumumin. Nah, kalau memang nanti tanggal 10 ada lagi yang baru, ya daftar lagi di yang baru itu. Karena kan daftar sampai tanggal 10 ini kan nggak langsung diumumin. Gitu. Jangan sampai ntar harapannya ada. Kalau feeling saya ada, tapi kan kita nggak tahu ya. Maksudnya tiba-tiba peraturannya berubah, kita nggak tahu. Jadi yang sekarang daftar, kan nggak langsung diumumin. Nanti ketika lewat dari tanggal 10, ada lagi dibuka yang baru, yang kira-kira lebih cocok, ya daftar lagi. Kan nggak ada masalah. Gitu. Surat rekomendasinya surat rekomendasi yang sama, SPTJM-nya juga SPTJM yang sama. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Nah ini dari Gilang ya. Apa wajib membuka rekening BRI? Rekening BRI itu nanti belakangan. Jadi sekali lagi nggak semua
yang membuka ini akan memberikan uang saku. Nah ini agak beda ya, kalau semester lalu tuh ada yang ada tulisannya gitu, yang ngasih siapa, yang nggak ngasih siapa gitu. Tapi yang sekarang ini saya udah sampling beberapa tuh nggak muncul gitu. Jadi nggak tahu, belum ketahuan. Jadi biasanya rekening BRI itu nanti diwajibkan kalau yang memang memberikan uang saku. Kalau kemarin BRI ya, sama kalau nggak salah ada BSI juga. Cuman nggak tahu ya semester ini. Oke, yang lain? Oke, ini Christine. Menerima magang di luar ya, sebenarnya coba ambil magang studi seperti itu bisa. Oke, jadi di kita boleh 2 kali ya. Kecuali nanti aturan dirubah ya. Maksudnya kalau sekarang nggak apa-apa gitu. Ambil aja. Cuman kan berarti nanti ada mata kuliah yang baru semester 7 diambil dan semester 8 diambil. Ya, kalau SKS udah banyak nggak usah khawatir. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Tapi kalau misalkan untuk ngambil magang di luar MBKM, SKS yang ngekonversi nggak sebanyak yang ambil magang atau studi independen di lewat MBKM itu ya, Pak? Ya, jadi kalau yang magang di luar MBKM kan sebenarnya PKL ya. PKL itu cuma 2 SKS. Dan juga dia cuma 1 bulan kan, 1,5 bulan. Kalau menurut saya sayang, mendingan sekalian MBKM langsung 20 SKS, lebih kerasa gitu. Gimana Christine? Oke, lagi silakan yang lain. Jadi sekali lagi yang udah dapat SPTJM, udah dapat surat rekomendasi, ya daftar aja gitu. Jangan ditunda-tunda. Kalau feeling saya sih akan ada lagi dibuka setelah tanggal itu, cuman khawatirnya ada perubahan ya. Kalau dilihat sebentar, saya lagi. Oke ya, saya share screen lagi ya. Ya, ini contoh, ini kan yang sedang berjalan, magang studi independen Wirausaha Merdeka. Ya. Ini Wirausaha Merdeka juga 20 SKS ini. Ini kalau kalian punya ide bisnis, ini bisa daftar. Tapi setahu saya belum ada pengumuman kampus mana yang menyelenggarakan ya. Jadi nanti bisa juga UPN, bisa juga nanti dari kampus lain. Oke, kita lihat program yang akan dibuka. Nah, kita lihat nih Bangkit. Bangkit ini kakak kelas kalian ada 3 orang yang ikut Bangkit. Ini termasuk salah satu yang favorit ya, karena kita lihat perusahaan yang di belakang Bangkit ini ada Google, ada GoTo, ada Traveloka. Jadi kemarin termasuk yang favorit. Kalau di sini dibilang program yang akan dibuka, berarti sekarang belum dibuka, harusnya dalam waktu dekat dia dibuka. Cuman kapannya nih, ini yang nggak tahu. Juga ini ada di ISMA sih udah dibuka ya, kemarin kan udah diumumkan juga. Ini ada kampus pengajar, tapi kampus pengajar nanti di portofolio kalian ketika di SKPI nggak terlalu nyambung dengan kepakaran yang kalian miliki. Oke, nanti juga gerilya, gerakan inisiatif listrik tenaga surya. Nah, ini mungkin cocok nanti buat teman-teman yang di TTL. Ini tapi belum dibuka. Oke, jadi ada kemungkinan penambahan, tapi ya kita belum
tahu ya. Karena pengalaman kemarin, ya contohnya Wirausaha Merdeka aja waktunya masih sampai tanggal 25 Juli. Jadi yang udah punya surat udah lengkap, daftar aja dulu. Kalau nanti setelah tanggal 10 ternyata ada lagi yang baru atau ada perpanjangan, ya daftar lagi. Oke, ada lagi yang lain? Nambahin Pak, yang itu loh Pak, surat Surat apa, Bu? surat yang harus di itu tuh kalian tetap harus ini ya, apa namanya, harus tetap di follow up karena ini kan sampai tanggal 10, sedangkan ini masih tanggal 6, tapi tetap harus di follow up udah sampai mana supaya nanti nggak gerabak-gerubuk gitu. Tanggal 10 itu hari apa sih? Hari Minggu. Tanggal 10 kan hari Minggu. Terus ini kan udah mau deket-deket Lebaran, jadi takutnya hari Jumat nanti pada banyak pemangku universitas yang nggak ada gitu. Jadi kalau bisa maksimal besok surat yang sudah ditandatangani sama Warek 3 ataupun sama fakultas ataupun sama Warek 1 itu udah kalian terima fisiknya atau sudah kalian minimal sudah kalian terima scan-nya. Jadi jangan males untuk nanya udah sampai di mana. Kalau misalkan mau tetap sama temennya, gitu ya, nitip sama temennya, tolong temen yang dikasih tanggung jawab benar-benar bertanggung jawab gitu ya. Contohnya kayak tadi kan Haikal lagi nungguin di WR3 kan. Jadi apa namanya tetap harus sampai jangan dilepas gitu loh. Jangan sampai oh yang penting saya udah ambil tanda tangan atau segala macam gitu. Jangan ya. Mulai dari saat ini kalian harus sudah bertanggung jawab sama diri masing-masing gitu. Jangan menggantungkan terhadap orang lain. Walaupun kalian nitip sama teman gitu ya, terus teman yang dititipin juga jangan jadi jangan lu nitip doang kayak gitu. Nah, jangan kayak gitu ya. Sama-sama kalian semuanya sama-sama berjuang. Ya, apalagi teman-temannya misalkan ada yang lagi masih di luar kota gitu kan, ada yang masih di luar kota. Untuk mendapatkan tanda tangan itu kan agak sulit ya. Jadi ya dibantu lah ya, saling membantu, terus saling mengingatkan terutama, tapi tetap dari diri kalian sendiri harus bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Contohnya yang tadi surat gitu kan. Kalau misalkan memang harus datang, ya kalau bisa datang ya datang gitu loh. Gitu ya. Jadi jangan mau nitipnya doang gitu ya. Kasihan teman-temannya yang dititipin. Mungkin mereka juga kan meluangkan waktu sendiri gitu ya, hanya untuk untuk demi mendapatkan tanda tangan gitu. Ya, jadi pokoknya harus di follow up terus ya, terutama yang dari fakultas. Kalau misalkan ada yang baru ini ya, ada yang baru minta surat rekomendasi hari ini atau gimana gitu, tetap harus di follow up. Itu aja pesan saya. Oke, kalau masih ada, kalau udah nggak ada, silakan ya. Tunggu sampai jam 10:30. Oke, boleh open mic atau chat. Oke, Dimas lagi. Ayo Dimas. Pak, saya mau nanya Pak. Ya Dimas. Kalau misalkan di semester 6 di magangnya tidak dapat nih Pak, apakah ada mata kuliah yang disediakan Pak dari program dari program studi teknik elektronya Pak? Oke. Jadi kalau yang
kalau semester 5 clear ya. Semester 5 kan memang ada mata kuliah, jadi yang nggak diterima kuliah seperti biasa. Semester 6 pun juga demikian. Jadi yang nggak diterima ya tetap kuliah biasa. Kita udah siapkan beberapa mata kuliah yang memang, jadi kalau kalian ambil MBKM, mata kuliah itu adalah mata kuliah yang dijadikan konversi. Tapi kalau kalian nggak ambil MBKM, mata kuliah itu dibuka untuk yang tidak daftar atau tidak diterima di program MBKM. Jadi tetap ada kuliah. Sama yang di semester 5 juga gitu ya Pak ya? Kalau Ya. tidak ada yang... Oke. Jelas kalau semester 5 jelas, karena kan memang sebenarnya di semester 6 kan MBKM. Jadi yang semester 5 mata kuliahnya tetap ada. Nah, nanti yang semester 6 yang memang jadwalnya itulah jadwal MBKM, buat yang nggak, kan MBKM ini kan nggak wajib ya. Istilahnya kalian berhak untuk ngambil juga boleh, enggak. Jadi kalau yang nggak ngambil atau yang nggak diterima, tetap ada mata kuliah. Oke Pak, terima kasih Pak jawabannya Pak. Ini Faiz, ya, kalau upload dokumen tambahan. Bu Fajar tahu nih Bu, saya soalnya nggak upload dokumen. Ini maksudnya apa ya Faiz? Pas kita daftar itu ada permintaan dokumen. Upload dokumen tambahan hanya bisa satu yang bukan. Itu upload dokumen di mana? Di MBKM-nya atau di yang dari fakultas? Gimana Faiz? Kalau misalkan memang yang di fakultas, upload ketika daftar MBKM. Ya, daftar MBKM. Kalau gitu, nanti kalau misalnya punya Faiz ada banyak gitu ya, selain sertifikasi organisasi, dijadiin satu file aja. Di-scan, terus nanti scan-nya dijadikan satu, misalnya halaman 1, halaman 2, halaman 3, tapi satu file gitu aja. Oke, merge PDF. Ya, pakai merge PDF, pakai I love PDF, atau small PDF itu bisa untuk menggabungkan atau merge ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke ya, kalau udah nggak ada, ya atau mungkin nanti baru kepikiran boleh. Oh, ini ada nih dari Tommy. Jika magang di semester 5. Oke, kalau udah ngambil magang, kamu udah dapat 20 SKS. Ya, kalau magangnya offline, lebih baik fokus di magangnya. Kecuali nanti di mata kuliah yang dibuka, ada yang mata kuliahnya fleksibel ya. Fleksibel dan arti nanti yang ngajar misalnya dari luar, yang otomatis dia online. Pokoknya intinya kalau misalkan nanti kalian ambil yang magang, terus ternyata ada perkuliahan offline gitu ya, ada perkuliahan offline sama dosennya, semua itu harus dikoordinasikan atau semua harus dibicarakan di awal gitu ya, di depan gitu. Siapapun itu, mau dosennya bisa online, mau bisa offline gitu ya, atau memang nantinya minta offline, semua itu harus dibicarakan di awal ya. Dari awal, dari pertama gitu, apalagi kalau misalkan memang Tommy misalkan ya sudah keterima di perusahaan itu. Karena kalau sudah keterima di magang maupun SIB, kalian nanti akan kalian akan membuat surat komitmen. Ya, namanya lupa tuh. Itu di atas materai gitu ya, dan itu memang harus diikuti sampai selesai. Tuh, gitu ya. Itu memang sudah ketentuan dari kampus Merdeka tersebut, dari program MBKM. Jadi kalau misalkan nanti
kalian ternyata selain ambil yang 20 SKS ini, terus kan pasti kan ada kelebihan tuh, ada 4 SKS. Otomatis pasti kalian ambil mata kuliah yang di kampus kan, di kampus sendiri kan. Nah, yang apa namanya, yang 2 mata kuliah ini, yang dari kampus sendiri, yang dari kurikulum elektro UPN-nya sendiri, itu kalian nanti koordinasikan dengan dosennya. Itu. Syukur-syukur kalau dosennya masih bisa diajak untuk koordinasi, masih bisa diajak untuk apa namanya, saling mengingatkan, saling memudahkan lah tuh ketentuan dari awalnya seperti apa. Misalkan oke, kalau misalkan Tommy mau magang silahkan, tapi nanti tugas tetap harus atau gimana, atau UTS tetap harus ikutan, atau UAS harus bagaimana, itu ya. Jadi semua harus dibicarakan di awal kalau misalkan memang sudah keterima di MBKM. Itu. Sebenarnya kalau untuk masalah dosen elektro itu akan lebih apa namanya, sebenarnya lebih ini ya, lebih fleksibel gitu loh dibandingkan sama prodi yang lain. Mungkin bisa kalian tanyakan sama kakak-kakak angkatan kalian gitu loh. Dosen elektro itu akan lebih fleksibel dibandingkan sama prodi lain yang harus strict gitu. Kalau offline ya offline, kalau nggak masuk ya nggak masuk, dianggap nggak masuk kayak gitu-gitu. Jadi maka dari itu, cuman kita itu hanya dosen itu sebenarnya pengennya dihargain aja gitu loh. Kalau misalnya jangan kalian terus karena saya magang gitu, terus karena mentang-mentang magang terus akhirnya main pergi-pergi aja gitu loh. Jangan seperti itu. Tetap harus ada izinnya gitu ya. Mau verbal, mau tulisan gitu, mau lisan, mau tulisan, tetap harus ada izinnya gitu. Kenapa? Supaya dosennya tahu, oh anak ini memang magang. Oh anak ini memang PKL. Kayak gitu. Magangnya bukan magang yang misalkan yang cuma 2 bulan gitu, atau hanya magang yang 1 bulan terus bisa dikerjakan pada saat liburan gitu, enggak gitu. Ini karena memang magang yang ada dari program Kemendikbud itu. Jadi semua itu harus dibicarakan di awal gitu ya. Jadi biar dosennya juga paham gitu. Ya, Tommy ya. Noval tadi mau nanya apa? Oke, Zinanya Bu, tadi sebagian juga udah Ibu jawab. Tadi terkait magang atau studi independen itu kan maksimal 20 SKS ya. Nah, itu ada sisa 4 SKS lagi kan, itu bisa diambil atau enggak, tapi tadi Ibu bilang bisa. Nah, pertanyaan saya selanjutnya ini, di semester 5 nih Bu, ini kan ada mata kuliah kayak Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Bela Negara, Bahasa Indonesia, Kepemimpinan, dan lain-lainnya lah, NKWU. Ada juga mata kuliah yang penjurusan Bu, kayak misalnya penjurusan saya, di sini ada robotika, praktikum sistem kendali lanjut, praktikum sistem elektronika lanjut. Nah, itu saya boleh nggak Bu? Ngambilnya itu yang bukan MKWU. Jadi saya ambilnya yang penjurusan saya aja seperti ini, robotika, praktikum sistem kendali lanjut, dan praktikum sistem elektronika lanjut. Boleh. Oh, boleh, oke. Tapi nanti Justru untuk semester... gini, ketika nih ya kemarin saya sempat tanya juga nih, karena semester 5 ini kan kebanyakan pasti pilih mana nih, MKWU dulu atau perkuliahan dulu gitu kan. Nah, ketika kalau misalnya kalian satu angkatan nih 2020 nggak ambil MKWU semua, justru nanti akan mudah di semester depan dibukain. Kita nanti tinggal minta sama universitas, tolong dibukakan mata kuliah MKWU untuk elektro 2020. Jebret, misalnya semester 6 kalian atau semester 6. Semester 6 kalian ambil langsung MKWU semuanya di semester itu. Itu boleh. Itu dibandingkan nanti misalkan yang ikut misalkan nih ya semester ini yang ambil MKWU 10 orang, nanti semester depan yang ambil 10 orang. Ntar semester depannya lagi 10 orang. Daripada yang kayak gitu, mendingan langsung kalian mendingan mau ngambil apa nih, setelah didiskusikan dengan PA-nya masing-masing juga ya, misalnya mau ngambil apa, udahlah ambil MKWU semuanya yang sisa 4 SKS. Nah, MKWU biasanya online kan, ambil MKWU semuanya semester ini. Nah, kecuali kalau kayak gitu, itu akan lebih mudah gitu loh untuk mengaturnya gitu. Terus apa namanya, kalau misalnya memang
jangan dong, jangan MKWU yang semester ini, semester depan aja MKWU-nya. Nggak apa-apa, yang penting kalian sama-sama. Gitu. Silakan tanya sama PA-nya masing-masing ya. Tapi kalau kemarin saya udah nanya sama orang Dikjar, kalau untuk MKWU kita bisa untuk bisa untuk request. Nah, jadi request mau MKWU sendiri ya, semester sendiri juga boleh. Sebenarnya sih boleh. Cuma nanti kebijakan fakultas juga kan belum dipastikan seperti apa. Nanti yang pastinya pada saat KRS-an ya. KRS berarti nanti awal Agustus ya, awal Agustus. Tapi kalian pokoknya kalau untuk mengambil KRS ini kalian harus punya 2 pilihan. Jadi misalkan yang pertama adalah kalau misalkan saya ternyata nggak boleh ambil MKWU, saya ambil mata kuliah apa? Kalau misalkan ternyata saya boleh ambil MKWU, saya ambil MKWU mata kuliah apa aja, cuma 4 SKS. 4 SKS dilihat ya, MKWU-nya yang 2 mata kuliah atau kalau misalkan MKWU-nya 3 SKS berarti cuma 1. Kalau mata kuliahnya MKWU-nya 2 SKS berarti bisa ambil 2 mata kuliah. Gitu ya, Noval. Ada yang kurang jelas nggak, Noval? Tapi kalau misalnya saya ngambil mata kuliah penjurusan di semester depan, di semester 5, nah itu tapi wajib ambil MKWU kan ya Bu, untuk semester selanjutnya? Iya, betul. Jadi MKWU-nya mundur kan, gitu ya maksudnya? Iya, gitu. Iya, boleh. Ya, kayak gitu. Ya, Oke, kayak gitu. berarti wajib Maksudnya diambil ya gini, Bu, MKWU itu ya Bu? maksudnya gini, MKWU itu tetap harus diambil ya. MKWU itu memang harus tetap diambil. Kalau nggak salah ada sekitar 18 SKS MKWU yang harus diambil. Dipotong sama kemarin kalian sudah ngambil apa tuh? Wirausaha, kewarganegaraan apa-apalah, Pancasila, kayak gitu-gitu ya. Agama, Bu, kalau tidak salah. Nah, agama. Nah, agama udah ya. Kalian agama udah kan? Nah, itu Iya Bu, dikurangi beberapa ada yang udah. ada yang beberapa udah kan. Kalau nggak salah itu MKW itu sekitar 18 SKS. 13 sampai 18. Berarti kan untuk memenuhi itu berarti kalian harus pilah-pilah gitu loh. Yang semester ini mau MKWU apa gitu kan. Semester depan mau MKWU apa kayak gitu. Kalaupun misalkan nanti di akhir pun ya juga nggak masalah. Ntar aja deh ngambilnya semester 7, semester 8 ya monggo gitu loh, nggak apa-apa. Itu silahkan aja. Gitu. Tapi baiknya ada temennya. Misalkan Noval ngajak siapa? Arkan gitu. Temenin dong nanti semester 7 ambil MKWU. Nah itu, kayak gitu. Itu ya, Noval. Dimas, gimana? Ada lagi yang Oke mau Bu, kurang? menjawab Bu. Makasih Bu. Ada yang mau kurang nggak? Paling nanti pas pengisian KRS Bu, nanti kita akan ini lagi lah. Ya. Kita akan Mungkin nanti koordinasi kalau lagi. nanti kalau misalkan kalian misalkan banyak yang nggak ngerti nih untuk pengisian KRS, mau kita fasilitasi untuk ngobrol, silakan ya, bilang aja ya. Iya, Bu, baik. Oke, masih ada lagi? Oke Bu, kayaknya udah nggak ada Bu, ditutup aja Bu. Nanti kalau masih ada yang nanya, tanya aja ya. Kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh japri ya ke Pak Ahmad atau ke saya, boleh. Ya, silakan aja. 24 jam. Asal pas lagi bangun mah dijawab. Oke, nggak ada lagi nih yang menanyakan? Nanti teman-teman yang kalau misalkan yang tadi nggak ikut dari awal, terus kurang paham, bisa tanya sama temen yang ngikutin dari awal ya. Baiknya kayak gimana.
titip aja, jangan pernah malu untuk bertanya, itu aja ya. Soalnya kalau ini masalahnya gini, peraturan itu kadang-kadang bukan peraturan sih, persyaratannya itu kadang-kadang itu berubah-berubah gitu ya, belum ada pakemnya yang pasti itu setiap tahun sama, itu belum ada. Jadi jangan malu untuk bertanya ya, jangan malu untuk bertanya, jangan segan untuk bertanya, jangan males untuk bertanya gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi saya bilang, karena pakemnya itu yang pasti itu nggak ada gitu loh, nggak ada yang pastinya, itu nggak ada. Contohnya kayak SPTJM, surat rekomendasi kayak gitu-gitu itu belum ada, yang tiap tahun sama itu belum ada. Jadi jangan sampai kalian kehilangan informasi hanya karena kalian males untuk tanya gitu. Sayang banget. Buat saya kesempatan ini itu ya, kesempatan MBKM itu jarang banget bisa didapat. Jadi kalau kalian bisa dapat ya MBKM, apalagi sesuai dengan keinginan kalian, itu wow, itu berkah banget deh gitu ya. Apalagi syukur-syukur kalian nanti bisa mengikuti sampai selesai dan dapat nilai bagus dari situ. Yang penting kan sertifikatnya gitu. Dapat ilmunya, dapat sertifikatnya. Ilmunya itu untuk kalian juga, sertifikatnya buat pengakuan ke kalian juga gitu loh. Jadi mulai dari sekarang ini sudah mulai untuk bertanggung jawab ya. Tadi kan dari awal saya juga bilang kan, bertanggung jawab sama diri kalian sendiri gitu. Mungkin apa sih, kenapa sih ada program ini ya, buat itu juga gitu loh. Supaya nanti kalian setelah lulus nih, ilmunya itu banyak gitu. Ilmunya itu banyak, bisa digunakan langsung gitu. Tommy mau nanya apa, Tom? Izin bertanya, Bu. Itu kan ada persyaratan dari perusahaannya, misalnya minta surat vaksin ketiga gitu, Bu. Itu dilampirin di dokumen tambahannya, Bu? Iya, masukin di situ aja. Kalau misalkan nanti dokumen tambahnya banyak gitu ya, ya udah scan, di merge, baru di-upload jadi satu file. Gitu aja, Tom. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, buat teman-teman yang lain, kalau misalkan kalian punya sertifikat ya, ASLab ya, kemarin yang sempat ASLab, yang butuh segera bilang ya, nanti kita buatkan sertifikat untuk ASLab ya. Siapa tahu lumayan tuh buat nambah-nambah portofolio. Buat terus kalau nggak salah ada harus melampirkan CV. Kalau misalkan CV, kalau bisa nih pendidikan terakhir kalian aja maksimal itu sampai SMA ya, sampai SMA, terus udah gitu tonjolkan kelebihan dan kekurangan ya, tonjolkan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa? Terus misalkan menonjolkan kekurangan. Boleh kalian punya kekurangan tapi kalian kasih saran. Oh, untuk mengatasi kekurangan saya biasanya melakukan hal ini, misalkan seperti itu. Terus kalau bisa jangan lebih, CV itu jangan lebih dari 2 halaman. Ya, nggak usah banyak-banyak. Langsung to the point, nama segala macam, tanggal lahir, alamat, ya kan. Terus pendidikan, sama yang penting adalah kalian bisa apa. Kalau kemampuan kalian apa? Misalkan saya bisa Microsoft Office gitu kan. Saya bisa bahasa Jepang, itu lampirkan. Ya, itu lampirkan. Itu bisa nanti siapa tahu bisa jadi perhatian ya, jadi perhatian dari perusahaan tersebut. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada mungkin disudahi ya. Biar teman-teman yang lagi nungguin tanda tangan, gimana nih yang lagi nungguin tanda tangan? Aman nggak nih? Yang nungguin tanda tangan bisa fokus nungguin Guria. Oke, kalau nggak ada ya, terima kasih atas kehadiran hari ini, pagi ini. Pak Ahmad mau nutup, Pak Ahmad? Yang buka Ibu, tanggung Ibu yang nutup. Oke, terima kasih atas kehadiran hari ini. Kalau misalnya ada yang masih mengganjal atau ingin ditanyakan, silakan dijapri ya, saya atau Pak Ahmad. Akhir kata, saya ucapkan selamat berjuang, ya, selamat berjuang. Semoga mendapatkan apa yang diinginkan,
ya. Dan mudah-mudahan bisa dikonversi sebanyak 20 SKS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sosialisasi yang lain. Ya, tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Makasih, Bu. Ahmad dan Fajar. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fajar. Makasih Bu, sudah mau Pak.